Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan saya Koreta Hafizah dengan NIM 230163079, mahasiswa UIN Mataram dari program studi Tadris Matematika kelas 4C. Di video ini saya akan berbagi contoh program MATLAB yang saya susun untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah komputasi matematika, khususnya pada materi yang menekankan struktur logika seperti if else, for, while, dan switch case. Sebelum kita ke materi selanjutnya, saya akan menjelaskan sedikit apa sih itu struktur if else and. Struktur if else and adalah struktur untuk membuat keputusan berdasarkan kondisi tertentu. Yang kedua yaitu ada struktur for n. Ini artinya melakukan pengulangan sebanyak jumlah tertentu, misalnya sebanyak 5 kali, 3 kali, atau 10 kali. Struktur yang ketiga yaitu ada will n. Ini berarti pengulangan berdasarkan suatu kriteria logika, tidak berdasarkan banyaknya kali pengulangan sebagaimana pada struktur for. Dan yang terakhir yaitu ada struktur switch case n, yaitu artinya seperti menu pilihan. Misalkan nanti ada pilihan kedua, pilihan pertama, pilihan kedua, dan seterusnya. Nah, selanjutnya kita masuk saja. Selanjutnya kita masuk ke aplikasi MATLAB. Dan di sini saya akan menjelaskan arti dari sintak-sintak yang sudah saya susun tersebut. Kita masuk dulu. Nah, di sini kita menggunakan MATLAB R2012B. Kita tunggu dulu sebentar. Nah, setelah kita masuk, kita ketik edit di command window-nya, ketik edit, terus enter. Nah, setelah itu kita masuk ke menu editor. Nah, saya ambil dulu file yang udah saya susun itu. Di sini kan saya mendapatkan materi cukup banyak atau biasa disebut polinomial. Nah, ini adalah sintaksnya. Di sini saya menggunakan keempat struktur itu, di mana ada if, for, while, dan juga switch. Nah, yang pertama di sini ada sintaks CLC sama clear. CLC ini artinya membersihkan command window, yang tadi itu. Nah, selanjutnya di sini ada juga clear. Ini artinya menghapus semua variabel di workscope. Nah, jangan lupa kita taruh titik koma ya, agar tidak error. Selanjutnya di sini ada persen input koefisien polinomial. Enter. Setelah itu ketik lagi dis buka kurung titik koma, masukkan koefisien polinomial. Nah, di sini kita bebas memasukkan angka nanti pas di MATLAB itu. Nah, di sini misalnya ada contohnya di sini 1, negatif 3, 2. Buka kurung dulu, misal titik 2 kurung spasi, terus buka kurung siku, ketik 1, negatif 3 sama 2. Setelah itu tutup kurung siku. Untuk masuk dari 1, negatif 3 sama 2 itu maksudnya itu x kuadrat min 3x plus 2, kayak yang di sini tuh. Setelah itu tutup kurung, tanda petik, tutup kurung lagi, jangan lupa titik koma juga. Setelah itu enter. Nah, selanjutnya kita ketik T sama dengan input, buka kurung, tanda petik, koefisien, titik 2, tanda petik, tutup kurung,
titik koma. Nah, ini maksudnya yaitu kita mengambil vektor dari user, atau misalnya kayak tadi tuh 1, negatif 3, sama 2. Itu kan artinya tadi x kuadrat min 3x plus 2. Selanjutnya di sini kita ketik persen, menentukan derajat dan memberi label if, else, else. Nah, di sini kita sudah memasuki struktur pertama yaitu if, else, and, dimana n sama dengan like v buka kurung v tutup kurung dikurangi 1 titik koma. Ini artinya menghitung jumlah koefisien polinomial. Misal jumlahnya itu di sini negatif 1, jumlah koefisien negatif 1. F titik. Setelah itu kan di sini kita enter. Selanjutnya kita ketik print buka kurung tanda petik derajat polinomial adalah spasi persen d tanda miring n tanda petik n tutup kurung titik koma. Setelah itu enter. Nah, di sini artinya menampilkan output dengan format. Di sini menampilkan output yang tadi di atas itu dengan format. Selanjutnya di sini kita masuk ke struktur if n sama dengan 2 kali 1. Nah, ketika n nya itu sama dengan 1, maka nanti setelah n sama dengan 1 kita enter, ketik DSP, kita kasih penamaan di sini polinomial linear. Tanda petik, masukkan polinomial linear, tanda petik lagi, tutup kurung, terus titik koma, terus enter. Selanjutnya nanti ketika n sama dengan 2, di sini kita kasih penamaan polinomial kuadrat. Nah, ini nanti akan menentukan apakah dia itu termasuk dalam polinomial linear, kuadrat, atau kubik untuk yang struktur if, else, sama n ini. Nah, ketika n itu sama dengan 3, nanti di sini setelah kita enter, kita ketik DSP, kita kasih penamaan polinomial kubik, terus enter. Setelah itu else. Nah, untuk yang DSP misal tidak ada di antara ketiga ini, berarti itu termasuk ke dalam polinomial derajat lebih tinggi. Setelah itu titik koma n. Nah, sampai di sini, sampai n ini, maka struktur if, else, sama n itu berakhir ya. Selanjutnya kita masuk ke yang kedua, struktur for. Di sini kita ketik persen. Selanjutnya menampilkan nilai fx untuk x sama dengan 1 sampai 5. Nah, ini berarti pengulangannya dari 1 sampai 5. Di SP dalam kurung for loop, enter. Nah, selanjutnya di SP buka kurung tanda petik evaluasi fx untuk x sama dengan 1 sampai 5. Nah, kita disuruh evaluasi fx itu. Misalkan ketika x nya sama dengan 1, nanti dihitung berapa hasilnya sampai 5. Titik 2 tanda petik tutup kurung terus titik koma. Selanjutnya for x sama dengan 1.5. Enter. Y sama dengan volival f, x. Ini artinya mengevaluasi nilai fx yang tadi itu. Selanjutnya f printf buka kurung tanda petik f buka kurung persen d tutup kurung sama dengan persen titik 2 f tanda miring n tanda petik x, y tutup kurung titik 2 titik koma. Setelah itu enter, maka struktur for-nya itu nanti akan berakhir ya. Nah di sini printf ini artinya itu menampilkan hasil evaluasi sama kayak yang di atas tadi. Nah, selanjutnya itu kita
masuk ke struktur while. Kalau kita ketik persen mencari nilai x terkecil sehingga fx lebih besar dari 100, buka kurung while loop. Nah, untuk x-nya itu sama dengan 0, y-nya itu qualify f, x seperti yang di atas tadi itu. Selanjutnya titik koma, enter, while y kurang dari sama dengan 100, x sama dengan x ditambah 1, y nya itu sama dengan qualify f, x. Nah, di sini disuruh kita untuk yang while, berarti ini kan pengulangannya sebanyak fx-nya itu ketika nilai x-nya itu lebih dari 100. Ketika nanti nilai x-nya itu fx-nya itu lebih dari 100, maka pengulangannya berhenti. Untuk yang di atas tadi itu kan dia untuk yang struktur for itu dari 1 sampai 5. Untuk yang while ini dia bakalan berhenti ketika fx-nya itu lebih dari 100. Selanjutnya yaitu kita ke ini, selanjutnya printf buka kurung tanda petik nilai x terkecil di mana fx lebih besar dari 100 adalah persen d dengan fx sama dengan persen dikali 2 f tanda miring n tanda petik x, y. Nah, nanti setelah dia fx-nya itu lebih besar dari 100, nanti akan ada keterangan di metodenya itu atau di komandonya nilai x kecil di mana fx lebih besar dari 100 adalah berapa, misalnya nanti di situ. Nah, nanti hasil fx-nya itu berapa diketik di situ. Dan selanjutnya masalah itu berarti di sini while-nya itu struktur while-nya sudah berhenti. Selanjutnya kita masuk ke struktur switch case-nya. Persen menu operasi polinomial switch case tutup kurung DSP buka kurung tanda petik ini adalah tanda kurang 3 kali terus menu operasi polinomial. Nah, ini untuk menu case itu kan tadi pilihan, berarti ini kita mau memilih pakai operasi polinomial apa. Seperti yang pertama, di sini dimasukkan dia cari akar, DSP yang kedua, di sini ada turunan, DSP yang ketiga, titik, terus titik integral tertentu, dan titik koma, terus kita enter. Selanjutnya kita ketik pilihan sama dengan input, buka kurung tanda petik pilihan operasi dalam kurung 1/2/3 atau 1 atau 2 atau 3 tutup kurung titik 2 tanda petik tutup kurung titik koma. Nah, switch pilihan. Nah, ini adalah switch pilihannya. Yang pertama ini ada switch pilihannya, case satunya itu ada akar sama dengan rows t titik koma. Rows p ini artinya menghitung akar polinomial. Nanti kalau di MATLAB itu kita pilih angka 1, berarti dia akan menghitung akar dari polinomial tersebut. Selanjutnya enter, yaitu di DSP buka kurung tanda petik akar polinomial titik 2 tanda petik tutup kurung terus titik koma enter. DSP dalam kurung akar tutup kurung tanda petik enter. Selanjutnya yaitu case yang kedua, yaitu turunan sama dengan pointer p titik koma enter. DSP buka kurung tanda petik turunan polinomial titik 2 tanda petik tutup kurung tanda titik koma enter. DSP buka kurung turunan tutup kurung setelah itu titik koma. Nah, untuk case yang kedua ini polyadder P ini artinya turunan pertama dari polinomial. Karena case 2 ini itu
pilihannya turunan, berarti berapa sih turunan pertama dari polinomial yang di atas tadi itu. Seperti itu. Selanjutnya yaitu yang ketiga, case yang ketiga itu ada integral. Nah, di sini berarti integral sama dengan polin dalam kurung T titik koma. Nah, polin P ini artinya integral tertentu dari polinomial. Berapa sih nilai integral tertentu dari polinomial di atas yang tadi itu? Setelah itu tanda titik 2 terus tanda titik koma, terus kita enter, kita ketik lagi di SP dalam kurung tanda petik integral tertentu polinomial. Titik 2 tanda petik tutup kurung titik koma, enter di SP integral. Nah, itu yaitu integral. Or otherwise di SP pilih. Nah, kalau seandainya dia memilih di luar dari 1, 2, dan 3 ini, berarti pilihannya itu tidak valid. Setelah itu N berarti strukturnya itu sudah nanti N. Selanjutnya kan saya di sini menambahkan grafik, dimana persen sama dengan 5 kali, tambahkan grafik sama dengan 5 kali, terus enter. Nah, di sini ada X sama dengan lin space, negatif 10, 400, tutup kurung, titik koma. Nah, lin space ini artinya lin space dalam kurung negatif 10,10,400 ini artinya membuat 400 titik dari negatif 10 sampai 10. Y sama dengan polypile f, x. Nah, ini sama artinya yang tadi itu di atas ya. Selanjutnya figura, kita mau membuat gambar, kita figura dia. Setelah itu plot x, y, tanda petik b min y. Nah, ini kita mau gambar dia. B min ini artinya garis biru solid, white. Nah, 2 tutup kurung koma, fungsi utama hold on. Setelah itu kita hold on. Nah, selanjutnya persen, tandai akar jika ada. Nah, akar sama dengan root p, nah itu akar p. Selanjutnya real akar sama dengan akar, image akar sama dengan 2 kali 0, tutup kurung, titik koma, persen, hanya akar real. Ini maksudnya hanya akar saja, untuk akar ya. If isang vici real akar, plot real akar, zeros, size real akar, ini artinya menandai titik akar dengan lingkaran merah kecil, koma 2 markisis, tanda petik, koma 8, koma tanda petik display name, tanda petik, koma tanda petik lagi akar, tutup kurung, titik koma, enter. Nah, jika selanjutnya itu ada persen jika user pilihan turunan. Nah, ini untuk yang turunan. Untuk yang turunan, koma tampilan grafik turunan juga if-nya itu sama dengan 2, sama dengan 2 kali 2, y turunan sama dengan polypile turunan, koma x kurung titik koma, enter. Plot x, y turunan, koma g berarti dia green hijau, koma length white, koma 2 titik kurung, titik koma, enter. Legend. Nah, nanti namanya itu ada fungsi, koma akar real, koma turunan, titik kurung, titik koma, enter. Else legend fungsi, koma akar real, titik koma, enter. Nah, nanti ketika kita milih turunan, maka grafik yang akan muncul itu ya grafik turunan. Selanjutnya ini ada grid on. Grid on ini artinya menampilkan garis bantu. Setelah itu kita ketik grid on, titik koma, enter. Ketik lagi x label dalam kurung, ketik x, titik kurung, titik koma, enter.
ketik lagi label, buka kurung, tanda petik fx, tanda petik lagi, tutup kurung, titik koma, enter. Ketik lagi title, buka kurung, tanda petik, grafik polinomial dan fitur tambahan. Ini namanya ya, judul label sumbu dan judulnya ini. Setelah itu call off ini artinya mengakhiri penambahan grafik. Selanjutnya kita akan langsung saja ke contohnya. Di sini kan kita sudah selesai menyusun sintaksnya. Kita lanjut ke contoh. Setelah kita menyusun sintaks, kita klik di sini run section. Nah, di sini kita disuruh memasukkan koefisien polinomialnya. Di sini kita bebas memilih berapa saja. Misalkan saya di sini memilih ada dua, buka kurung siku dulu ya, buka kurung siku plus 2 spasi negatif 5 spasi 3 tutup kurung siku terus enter. Nah, di sini derajat polinomial adalah 2. Ini adalah termasuk polinomial derajat 2. Ini juga termasuk dalam polinomial kuadrat. Nah, di sini evaluasi fx untuk x sama dengan 1 sampai 5 ini merupakan yang luar tadi, yang pengulangan. Nah, di sini ada ketika f sama dengan 1 hasilnya 0, ketika f-nya sama dengan 2 hasilnya 1, ketika f sama dengan 3 hasilnya 6, ketika f sama dengan 4 hasilnya 15, dan ketika f sama dengan 5 hasilnya 28. Nah, nilai x terkecil di mana fx lebih besar dari 100 adalah 9 dengan fx sama dengan 120. Nah, berarti ketika f-nya itu sama dengan 9, hasilnya itu 120 ya. Selanjutnya kita kembali mengoperasi polinomial. Di sini kita coba pilih yang nomor 1 dulu. Kita coba tiga-tiganya, tapi di sini kita pilih nomor 1 dulu, yaitu cari akar. Setelah itu ketik nomor 1, terus kita enter. Nah, akar dari polinomialnya itu ada 1,5 ribu sama 1.000. Nah, di sini gambarnya di mana tanda yang biru ini merupakan fungsinya dan yang bulat warna merah ini adalah akar realnya. Selanjutnya kita mau coba yang turunan. Kita ketik edit lagi. Kita menggunakan contoh yang sama, yaitu 2,5 sama 3. Oke, 2,5 sama 3. Ketik edit. Kita coba lagi, ketik edit. Setelah itu kita masuk ke sintaks, terus selection. Itu lagi 2,5 sama 3. Enter. Nah, sama kayak tadi tuh. Di sini coba kita pilih yang nomor 2, yaitu operasi pada turunan. Setelah itu kita enter. Nah, keluar dia grafiknya seperti ini, yang dimana yang garis warna biru ini merupakan fungsi, yang warna merah bulat itu akar realnya, dan yang warna hijau ini merupakan turunannya. Berarti turunan polinomialnya yaitu ada 4 sama negatif 5. Selanjutnya kita mau coba yang bagian integral tertentu. Ketik lagi edit, setelah itu kita enter. Masuk ke sintaks yang tadi, saya tutup. Setelah itu kita run section. Nah, kita klik lagi yang tadi itu 2, negatif 5 sama 3. Selanjutnya kita enter. Nah, di sini kita mau coba yang bagian nomor 3, yaitu integral tertentu. Ketik 3 terus enter. Nah, keluar grafiknya, yaitu grafik polinomial dan sama kayak tadi tuh, yang warna birunya adalah fungsinya, yang bulat-bulat putihnya adalah akar realnya. Nah, jadi integral tertentu dari polinomial
yang 2 negatif 5 sama 3 itu yaitu 0,6667. Yang kedua yaitu negatif 2,5000, yang ketiga yaitu 3000, dan yang terakhir itu adalah 0. Nah, sekian penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Jangan lupa di like dan komen ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.